Korea Utara telah menembakkan rudal ke arah timur menuju ke Laut Jepang. Demikian keterangan militer Korea Selatan pada Minggu 27 Februari 2022. Halo semuanya, kali ini saya sedang lari di UI ya guys ya. Nih, banyak pelari-pelari yang lewat. Kita sedang membuat video tugas pemenuhan UAS HI di Asia Pasifik ya guys ya. Sorry kalau agak sedikit pengap. Ini di UI ya Mas Kiki dan juga teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas tentang isu nuklir Korea Utara guys. Tentang rudal balistiknya yang dites di daerah laut Jepang. Tuh lagi lari lagi guys ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang Jepang dan juga Korea Utara ya. Apakah kita pernah ngebayangin sih hidup dalam bayang-bayangan rudal gitu, apalagi kalau kita dekat Korea Utara ya. Di sebuah pagi yang biasa tiba-tiba terdengar sirene dan peringatan gitu meraung yang hanya dalam hitungan detik, seperti fiksi ilmiah gitu, membuat orang jadi panik di daerah Jepang. Jadi sejak awal abad ke-21 semenanjung Korea itu menjadi titik panas geopolitik di daerah Asia Timur. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini guys ya, eskalasi uji coba rudal Korea Utara terutama mengarah ke Laut Jepang semakin meningkatkan ketegangan regional. Uji coba ini bukan soal pertunjukan kekuatan, tetapi juga ada pesan strategis dan juga ancaman gitu guys bagi keamanan kawasan dunia, terutama Asia Pasifik. Sekarang kita bahas isu nuklir Korea Utara. Nah, Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea telah mengembangkan program senjata nuklirnya gitu dan rudal balistiknya selama lebih dari 2 dekade. Dimulai sejak keluar dari Traktat Non Proliferasi Nuklir atau NPT pada tahun 2003. Negara ini telah melakukan banyak gitu ya uji coba nuklir dan peluncuran rudal jarak pendek guys, baik menengah maupun rudal balistik antar benua atau ICBM. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 intensitasnya ini lagi guys, lagi pada lari tuh sedang meningkat. Menurut laporan United Nations Panel of Experts, Korea Utara melakukan lebih dari 35 peluncuran rudal gitu ya guys ya. 35 peluncuran rudal hanya dalam setahun. Banyak di Laut Jepang terutama, yang oleh Korea Utara disebut sebagai Laut Timur, dan beberapa bahkan melintasi wilayah udara Jepang gitu. Tujuan Korea Utara tidak semata-mata untuk pengetesan teknis saja, tapi peluncuran ini membawa pesan politik gitu guys kepada Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga negara-negara tetangganya. Pyongyang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki daya gentar strategis, kemampuan untuk menyerang jika merasa terancam, sekaligus alat tawar dalam negosiasi internasional gitu ya guys ya. Nah, program nuklir Korea Utara dikutuk oleh komunitas internasional. Resolusi Dewan PBB seperti resolusi 1718 tahun 2006 dan lain-lainnya telah memberlakukan sanksi keras. Namun Pyongyang tetap melanjutkan uji cobanya dengan alasan membela diri dari agresi luar. Nah, sekarang kita membahas respon Jepang. Bagi Jepang, ancaman ini bukan ilusi. Uji coba rudal Korea Utara menimbulkan permasalahan diplomatik dan juga eksistensial. Pada 2022 Oktober tanggal 4, sebuah rudal Korea Utara melintasi wilayah udara Jepang, memicu peringatan darurat di Hokkaido dan juga Aomori. Warga diminta berlindung dan dunia menyaksikan bagaimana Jepang merespon. Pertama, dalam sisi diplomasi, Jepang terus menekan melalui kerjasama multilateral bersama dengan AS, Korsel di forum G7 dan juga PBB. Tokyo juga mendukung sanksi internasional ketat terhadap Pyongyang guys. Kedua, dari sisi pertahanan, Jepang memperkuat sistem pertahanan rudalnya dalam strategi keamanan nasional atau NSS tahun 2022.
Jepang untuk pertama kalinya menyatakan niatnya untuk memiliki kemampuan serangan balik atau counter strike capability. Sebuah langkah historis ya guys ya, menandai pergeseran dari doktrin pertahanan murni yang pasifis pasca Perang Dunia Kedua. Ketiga, Jepang melakukan latihan militer bersama dengan AS, termasuk latihan militer gabungan dan penyebaran sistem THAAD serta radar deteksi dini. Namun semua ini tetap dibayangi ketegangan. Bagi rakyat Jepang, bayangan rudal di langit adalah simbol ketidakpastian dunia saat ini. Dunia di mana satu peluncuran bisa menjadi reaksi berantai yang menyebabkan dan juga membahayakan jutaan jiwa. Jadi uji coba rudal Korea bukan hanya persoalan satu negara, tetapi suatu kawasan guys. Ini tentang keamanan internasional, stabilitas kawasan Asia Pasifik, dan juga masa depan diplomasi global. Jadi masyarakat internasional juga harus bertindak, bukan dengan mengecam tapi mendorong dan menegakkan hukum internasional dan mencari jalan damai. Hidup hai Asia Pasifik. Keren kalian semua.